Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria kakak. Link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan kakak. Langit cerah, awan putih mengambang, dan angin sepoi-sepoi bertiup membawa napas bunga dan tanaman. Hari ini akan menjadi hari pembukaan Akademi Elit Aristokrat. Hati Xiao Yan penuh dengan rasa ingin tahu tentang akademi ini. Kursus seperti apa yang akan dibentuk oleh beberapa keluarga adidaya dari benua penciptaan. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, kursus umum tidak banyak berpengaruh pada mereka. Atas permintaan Murong King Feng, 15 anggota keluarga Murong berubah menjadi kostum unik keluarga Murong. Pria itu berpakaian putih dengan pola indah yang diukir dengan benang emas. Keluarga Murong tidak mengukurnya untuk mereka, tetapi pakaiannya sangat pas. Para wanita berpakaian putih dan panjang yang indah, semuanya seperti peri. Sesekali kulit yang terekspos menjadi halus dan indah. Pada saat yang sama, ada liontin batu giok di masing-masing pinggang mereka, yang merupakan tanda unik dari keluarga Murong. Murong King Feng melangkah keluar dari kediaman keluarga Murong terlebih dahulu, diikuti oleh Xiao Yan dan anggota keluarga Murong lainnya. Segera, sebuah gerbang muncul di depan kelompok itu, dengan kata-kata, Akademi Elit Mulia, tertulis di gerbang. Ada sebuah rumah kecil di sebelah pintu. Ini adalah penjaga kampus. Ada seorang lelaki tua di dalam. Rambut lelaki tua itu berwarna abu-abu, tetapi memberi orang tampilan yang bersemangat dan penuh energi. Murong King Feng melangkah maju dan menyerahkan bukti keluarga Murong dan informasi masing-masing individu. Pria tua itu melihatnya, mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Xiao Yan dan yang lainnya sambil tersenyum. Selamat datang di akademi. Saya harap Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan. Semua orang membalas hormat mereka, dan Murong King Feng melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke akademi. Orang tua itu memandang keluarga Murong dan menunjukkan senyum, mengatakan bahwa mereka masih muda dan sembrono. Kelompok anak-anak dari keluarga Murong ini harus mengatakan bahwa itu sangat bagus, dan mereka sangat menghormatinya sebagai penjaga gerbang. Sekelompok orang dari keluarga Murong baru saja pergi, dan sekelompok orang lain datang. Mereka semua berpakaian hitam, dan jumlahnya sekitar 20. Mereka memberi orang perasaan ketakutan yang mendalam. Meskipun mereka telah dikendalikan dengan baik, ada jejak pembunuhan di dalamnya. Pria berbaju hitam terkemuka juga melalui prosedur yang relevan dan memasuki akademi bersama teman-temannya. Suasana mereka sangat sunyi. Orang-orang di tim ini secara alami adalah orang-orang dari aliansi hitam, dan jumlah mereka sebenarnya sama dengan orang-orang kuno. Setelah itu, orang-orang dari klan kuno, klan Ning, klan Yao, klan Qizong dan Lan, dan persekutuan alkemis memasuki akademi. Setiap keluarga memiliki pakaian uniknya masing-masing, dan pintu mulai tertutup kembali ketika kelompok siswa terakhir memasuki sekolah. Semua siswa dalam kelompok ini ada di sini. Liga Hitam, 20 orang, semuanya adalah Kaisar Puncak. Medicine Refining Guild, 20 orang, semuanya berada di puncak Kaisar. Orang Kuno, 20 orang, semuanya adalah Kaisar ke atas. Keluarga Murong terdiri dari 15 orang, di atas pangkat menengah Kaisar. Qizong, 15 orang, semuanya di atas kelas atas Kaisar. Keluarga Ning terdiri dari 15 orang, semuanya berada di atas pangkat tertinggi Kaisar. Ada 15 anggota keluarga Yao, yang semuanya berada di atas pangkat tertinggi Kaisar. Keluarga Lan, 10 orang, semuanya dari pangkat Kaisar yang lebih rendah. 130 orang dari seluruh sekolah berkumpul di alun-alun sekolah. Dengan kejutan dan kegembiraan, para elit dari beberapa keluarga besar akan berkumpul di sini. Kampus lebih dari 100 orang sangat sepi saat ini. Sebagai elit keluarga, mereka secara alami sangat baik, dan mereka tidak akan berbicara pada kesempatan ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di podium. Dia berkata kepada semua orang, semuanya, saya adalah wakil presiden perguruan tinggi elit bangsawan. Saya menyambut Anda atas nama perguruan tinggi elit bangsawan saya.
Anda semua adalah para elit, kekuatan Anda sendiri. Saya tidak akan mengatakan banyak omong kosong. Berapa banyak yang telah Anda pelajari dalam 3 tahun terakhir sepenuhnya terserah Anda. Tunggu sebentar, akan ada orang khusus yang akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, dan akan mengatur Anda untuk tinggal. Mulai hari ini dan seterusnya, kami harap Anda dapat menahan diri. Jika Anda memiliki kebencian, Anda dapat menyelesaikannya di luar sekolah, atau menunggu selama 3 tahun untuk menyelesaikannya di area tiruan. Kami memiliki hak untuk mengusir semua yang melanggar tata tertib sekolah. Suara Wakil Dekan membawa nada suara, berbagi keagungan yang tak tertahankan. Wakil Dekan menjelaskan hal itu, dan langsung 4 mentor datang ke kerumunan. Keluarga Murong, dan keluarga Lan, ikut aku. Pada saat ini, seorang pria parubaya datang ke kerumunan dan berkata, Murong King Feng berjalan langsung menuju pria parubaya dengan 15 anggota keluarga Murong. Mata Xiao Yan terjalin dengan mata Lan Bin. Xiao Yan memikirkan identitas Lan Bin ketika dia tahu bahwa keluarga Lan juga merupakan negara adidaya. Dengan kakak laki-laki yang kuat, dia harus menjadi anggota keluarga Lan. Lan Bin juga telah menemukan Xiao Yan sejak lama. Meskipun dia ingin tahu tentang bagaimana Xiao Yan berada di keluarga Murong, dia juga mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Lan Bin melambaikan tangannya dan kelompok itu berjalan ke arah pria itu. Lan Bin memberi hormat sedikit, dan pria itu mengangguk sebagai jawaban. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Chen Hang. Saya seorang tutor di perguruan tinggi ini. Saya akan mengatur masa tinggal Anda. Total ada 25 orang, dan akan diputuskan melalui undian siapa yang akan mendapatkan kamar. Sisanya akan menjadi 2 orang. Kamar, kata Chen Hang sambil tersenyum. Hasil lotre adalah kecemerlangan keluarga Lan. Chen Hang memandang wanita di sebelah siswa dan tersenyum. Masing-masing dari mereka tidak memperkenalkan diri, dan Chen Hang ini bisa mengenali Yan Kai secara akurat. Yan Kai adalah gadis yang diselamatkan Lan Bin pada awalnya. Dia melihat pria itu menatapnya dengan ekspresi ketakutan di matanya. Chen Hang tidak bisa menahan cemberut. Bagaimana mungkin keluarga Lan mengirim orang seperti itu? Tampaknya keluarga Lan benar-benar menurun. Keluarga Lan saya telah menyerah, bagaimana saya bisa bersaing dengan siswa dari keluarga Murong? Di pihak kami, Yan Kai dan Sue Shen berbagi satu kamar, dan bagaimana kalau meninggalkan kamar tunggal untuk keluarga Murong? Lan Bin tidak berkata apa-apa, rendah hati dan tidak sombong. Oke, kalau begitu, ada satu gadis di keluarga Murong. Selanjutnya, Murong King Feng, Xuan Tian, Murong Chang Feng, Lan Bin. Chen Hang dengan cepat mengatur kamar. Setelah pengaturan dibuat, Chen Hang berkata lagi, pergi dan biasakan ke kamar, dan kedua kapten akan tinggal. Di bawah sinyal Lan Bin dan Murong King Feng, orang-orang lainnya berjalan menuju kamar mereka. Ini adalah informasi tentang akademi dan kursus, dan kamu bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Kamu dapat meninggalkan sekolah 2 hari dari setiap 7 hari, dan kamu harus berada di akademi selama sisa hari itu. Pada saat yang sama, ada berbagai persyaratan. Anda harus membacanya dengan cermat dan mematuhinya dengan ketat. Dengan lambaian cincin Chen Hang, 2 tumpukan dokumen tebal segera terbang keluar darinya. Oke, ayo pergi juga, kata Chen Hang. Murong King Feng dan Lan Bin membungkuk pada saat yang sama. Setelah Chen Hang pergi, Murong King Feng berkata kepada Lan Bin, Kakak Lan, bagaimana kalau mengganti kamar kita? Mengapa saudara Murong melakukan ini? Mungkinkah saudara Murong memandang rendah saya, kata Lan Bin dengan sedih. Kakak Lan salah paham, aku tidak bermaksud meremehkanmu, kata Murong King Feng. Bagus, jika kakak Murong tidak menyukai Xuan Tian, kamu bisa memanggilku, selama kamu menyelamatkan hidupku. Selain itu, Xiao Yan dan aku, tidak Murong Chang Feng yang memiliki hubungan sekarang dan kami hanya membicarakannya. Jangan ganggu kakak Murong lagi. Setelah Lan Bin selesai berbicara, dia mempercepat dan pergi. Murong King Feng menghela nafas dan harus pergi. Bagaimanapun, Xiao Yan aman untuk saat ini. Lan Bin berjalan menuju kamarnya dengan setumpuk dokumen di tangannya.
Layak menjadi akademi yang didirikan oleh negara adidaya, lingkungan dan konfigurasi di sini berkali-kali lebih baik daripada Suanceng. Kedua tempat tidur terbuat dari kayu berkualitas tinggi, memancarkan aroma antik yang samar, dan beberapa peralatan ditumpuk dengan rapi di tempat tidur, yang semuanya baru. Di sini sangat terang, dan ada juga balkon kecil yang bisa melihat sudut kampus. Begitu Lan Bin datang ke kamar, dia melihat bahwa Xiao Yan sedang berkultivasi, orang ini akan mati. Orang ini, yang seharusnya sudah terbiasa, sebenarnya berkultivasi. Lan Bin mengabaikan Xiao Yan, dan aturan dan peraturan di tangannya dibuang. Lan Bin mengambil kursus di tangannya. Yang pertama adalah pengenalan area simulasi. Area simulasi adalah tempat khusus yang disimulasikan sesuai dengan lingkungan di reruntuhan kuno. Di antara mereka, yang paling banyak di akademi adalah area penekanan keterampilan bertarung. Tidak ada keterampilan bertarung yang dapat digunakan di area ini, dan setiap orang harus mengandalkan kekuatan ki bertarung mereka sendiri untuk bertarung dengan pedang dan senjata asli. Namun, ada pengecualian, yaitu, keterampilan bertarung yang diciptakan sendiri dapat digunakan. Keterampilan bertarung yang diciptakan sendiri akan menjadi bukti kekuatan bawaan seseorang, bahkan di zona simulasi atau bahkan di reruntuhan kuno yang sebenarnya. Selain area simulasi untuk menekan skill bertarung, ada juga area simulasi petir. Guntur dan kilat di sana turun seperti hujan. 1 atau 2 gelombang bukanlah apa-apa, tetapi ketika ribuan gelombang menghantam seseorang pada saat yang sama, mereka akan terkelupas bahkan jika mereka tidak mati. Dan area petir ini adalah ujian pertama untuk memasuki reruntuhan kuno. Lan Bin berpikir sejenak dan melanjutkan membaca. Daerah simulasi api, adanya panas yang ekstrim. Kadang-kadang, sekelompok api tiba-tiba muncul dan menyerang orang yang memasukinya. Meskipun nyala api tidak dapat dibandingkan dengan api langit, itu sebanding dengan api binatang tingkat tinggi. Daerah simulasi air, adanya dingin yang ekstrim. Ketika suhu air menurun, itu berubah menjadi es, di mana suhunya sangat rendah. Energi dendam dikonsumsi dengan sangat cepat di sana. Namun, di ujung utara benua penciptaan adalah lapangan es. Suhu di sana juga sangat rendah, dan es juga muncul di reruntuhan kuno. Area simulasi angin, area di mana angin bertiup. Di sana, angin adalah tuannya, angin mengamuk, dan bahkan yang terlemah pun dapat berdiri dengan goyah. Pada saat yang sama, tornado kecil dapat muncul kapan saja di area simulasi, dan jika tidak terlalu buruk, ia akan terlibat dalam badai. Selain itu, ada berbagai area simulasi seperti area simulasi rawa dan area simulasi hantu yang masing-masing penuh dengan bahaya. Ini ditambah sesuai dengan situasi yang terjadi setiap kali peninggalan kuno yang berbeda lahir, tetapi setiap kali peninggalan kuno itu lahir, akan ada bahaya yang berbeda. Di akademi, selain hutan di tengah, tidak ada area simulasi campuran. Jadi dalam 3 tahun terakhir, mereka telah mengalami satu area simulasi, tetapi setelah memasuki area pusat, mereka harus selalu khawatir tentang pencampuran beberapa area simulasi. Selain area simulasi, akademi memiliki banyak bahan dan buku tentang benua penciptaan, dan banyak pengetahuan dapat ditemukan di sana. Bahkan ada penjelasan tentang rahasia kuno, tetapi tidak lengkap. Lagi pula, saya tidak tahu berapa tahun sejarah di benua kejadian. Selain itu, ada beberapa mata kuliah pilihan lain di akademi, seperti etiket bangsawan dan kostum bangsawan, catur, kaligrafi dan melukis dan kursus lainnya. Seorang bangsawan yang hebat tidak hanya mengandalkan kekuatan. Akademi juga memiliki ruang pemurnian obat kelas 1 dan pavilion doji kelas 1, tetapi setiap kelas siswa hanya dapat mengambil 1 volume doji dari pavilion doji. Guru di akademi mengadopsi sistem one-to-one, yaitu ketika seorang guru mengajar seorang siswa, siswa lain tidak dapat memilih guru ini. Guru akan memilih siswa berikutnya hanya ketika guru yakin bahwa les selesai. Namun, jika ada yang mau ikut kelas bersama, guru juga setuju bisa dinegosiasikan. Namun, seorang siswa hanya dapat bersama guru selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, ia tidak dapat memilih guru lagi.
Kekuatan para guru di akademi berada di atas pangkat dosen. Beberapa berasal dari berbagai keluarga, dan beberapa berasal dari profesional yang diundang oleh sekolah. Semua dana untuk sekolah disediakan oleh setiap keluarga. Pada saat yang sama, siswa dapat memberikan saran kepada sekolah dan memutuskan untuk menambah kursus. Setelah disetujui oleh sekolah, sekolah akan memberitahu setiap keluarga guru yang telah memilih kursus. Lan Bin melihat dokumen-dokumen ini, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Waktu yang diberikan oleh akademi ini hanya 3 tahun, tetapi bagaimana mungkin menyelesaikan begitu banyak tugas dalam 3 tahun? Tampaknya semuanya tergantung pada efisiensi Anda. Lan Bin bahkan merasa bahwa kekuatannya tidak meningkat sama sekali dalam 3 tahun terakhir, dan mereka tidak punya waktu untuk berlatih ketika mereka harus beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Lan Bin menghela napas keruh, dan kemudian melirik Xiao Yan, yang baru saja membuka matanya. Dari 3 formasi keluarga Murong, Xiao Yan telah memahami makna mendalam dari air dan api, dan sekarang dia hampir 80% yakin bahwa air dan api cocok, tetapi dia tidak ingin menggabungkan air roh pembunuh sekarang. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Haruskah aku memanggilmu Murong Changfeng, atau haruskah aku memanggilmu Xiao Yan? Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah anggota keluarga Murong. Lan Bin tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan. Pada awalnya, dia berharap untuk memenangkan Xiao Yan, tapi dia akhirnya menyerah. Itu lelucon sekarang. Dia sebenarnya adalah anggota keluarga Murong. Kamu masih harus memanggilku Murong Changfeng untuk saat ini. Aku akan menjelaskan kepadamu perlahan di masa depan. Ngomong-ngomong, apa yang ada di tanganmu? Kata Xiao Yan. Terserah kapten Anda untuk menjelaskannya kepada Anda. Saya pikir dia akan segera datang. Saya akan menemukan rekan tim saya juga. Lan Bin tersenyum. Benar saja. Begitu Lan Bin pergi, Murong Qingfeng datang untuk mencari Xiao Yan. Setiap keluarga memiliki ruang konferensi sendiri, dan di dalamnya ada penghalang yang dibuat oleh dosen untuk mengobrol dengan percaya diri. Ketika Xiao Yan datang ke ruang konferensi keluarga Murong, anggota keluarga Murong pada dasarnya semua ada di sana. Murong Qingfeng duduk di tempat pertama dengan ekspresi yang sangat dingin. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Bagaimana kamarmu? Jika ada ketidaknyamanan, saya dapat meminta untuk mengubahnya." Semua orang di keluarga Murong menggelengkan kepala mereka. Mereka datang ke sini terutama untuk memperbaiki diri. Mereka menghabiskan sedikit waktu di kamar dan tentu saja tidak peduli dengan teman sekamar mereka. Melihat mereka semua menggelengkan kepala, Murong Qingfeng menarik napas lega. Dia menyerahkan materi di tangannya satu sama lain, dan berkata, "Ini adalah kursus di akademi. Anda telah mendengar kurang lebih sebelumnya, tetapi yang di atas akan menang. Dari semua kursus, pada dasarnya kami memiliki 3 tahun. Tidak mungkin untuk menyelesaikan semua mata kuliah, maka kita harus memiliki pembagian kerja. Untungnya, keluarga Murong kami selalu menganjurkan aliran yang seimbang, dan tugas-tugas kami akan relatif mudah. Selama waktu kita bersama, saya berharap kita dapat bekerja sama satu sama lain." Petik 2. Anda memilih kursus sendiri dan memberikannya kepada saya. Saya akan melakukan beberapa statistik terlebih dahulu, dan saya akan memberi Anda balasan besok. Pada saat yang sama, setelah Anda membaca aturan, atur urusan Anda sendiri. Anda mencoba untuk tidak berkonflik dengan keluarga lain, tetapi beberapa orang menggertak Anda. Ketika Anda datang ke keluarga Murong saya, jangan kehilangan wajah keluarga Murong saya, kata Murong Qingfeng. Xiao Yan dan semua orang mengangguk. Xiao Yan juga merasa luar biasa saat melihat area simulasi ini. Tidak heran dibutuhkan begitu banyak kekuatan super untuk mengaturnya bersama. Namun, mata Xiao Yan tertarik pada kursus lain, tulisan kuno. Aula konferensi gedung biru. Aliran kesetimbangan adalah bahwa atribut dari setiap anggota tim tempat mereka berada berbeda, dan mereka dapat saling melengkapi. Misalnya, kami adalah aliran keseimbangan, dan kami memiliki berbagai atribut.
Tetapi aliran batasnya berbeda, dan alirannya berbeda. Atributnya tunggal, seperti berbicara tentang klan obat. 90% orang di klan obat adalah alkemis, dan atribut mereka adalah atribut api alami, sehingga mereka tidak memiliki banyak keuntungan di area simulasi yang berbeda, dan mereka dapat dengan bebas memilih area simulasi. Tetapi upaya mereka harus lebih dari orang dengan atribut ini. Misalnya, di area simulasi petir, orang dengan atribut petir pasti dapat beradaptasi lebih mudah daripada orang dengan atribut api. Oleh karena itu, tim dapat meringkas metode mereka sendiri darinya pengalaman untuk menghemat waktu. Namun, mungkin ada keterampilan bertarung fusi antara aliran ekstrim, dan mereka bahkan dapat menempatkan kekuatan beberapa orang tanpa keterampilan bertarung. Oleh karena itu, kemampuan pertempuran tim dari aliran ekstrim sangat kuat, dan karena keunggulan para alkemis, mereka mungkin memiliki jiwa keterampilan bertarung sulit untuk dijaga. Liaya dengan sungguh-sungguh memperkenalkan aliran batas dan aliran seimbang kepada semua orang. Itu benar, keuntungan dan kerugian dari aliran batas dan aliran seimbang sudah jelas. Di antara beberapa negara adidaya, klan kedokteran dan persekutuan alkemis cenderung menjadi aliran batas, dan keluarga lain cenderung aliran seimbang. Namun, tidak ada apa-apa, adalah mutlak Qizong ini sekte khusus mungkin merupakan aliran batas dalam aliran keseimbangan. Lan Bin berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapten, apa yang terjadi di sini, apa kemampuan sekte Qi?" Suantian memandang Lan Bin dan berkata, "Tetapi wajahnya terlalu jelek. Anda harus tahu bahwa dia dimarahi oleh kapten keluarga Murong, dan ada kapten seperti itu yang mendorong orang lain untuk memukulinya. Karena mereka punya aula konferensi Qizong. Jika Suner ada di sini, dia akan menemukan bahwa orang yang tersenyum dan percaya diri duduk di tempat pertama saat ini secara alami adalah Liu Gongzi yang memiliki hubungan dengannya. Duduk di bawahnya adalah generasi berbakat dari Qizong, dan wajah mereka penuh percaya diri. Mengandalkan formasi dan harta, kekuatan kita sudah sangat maju, dan saya sudah berhubungan dengan orang dahulu. Kali ini kerugian kita harus diminimalkan," kata Liu Feng. "Meskipun saya tidak memiliki banyak kontak dengan keluarga lain, orang-orang dari aliansi hitam dapat menanggungnya selama Anda bisa, dan tidak bertentangan dengan mereka. 3 tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. Saya harap Anda dapat membuat yang baik, gunakan itu. Sumber daya di sini," kata Liu Feng. "Ya," semua orang menjawab. Dikatakan bahwa suami Suner meninggal di tangan keluarga Murong, yang menarik. Aku ingin tahu apakah aku akan melampiaskan kemarahanku pada Suner, dan dia akan bahagia. Sayang sekali orang yang begitu cantik jarang tersenyum, dan mengerutkan kening sepanjang hari. Liu Feng menghela nafas. Meskipun dia dan Suner hanya bertemu sekali, dia sangat tertarik dengan keanggunan alami Suner. Tidak hanya beberapa kekuatan ini, setiap kekuatan yang datang ke sini telah memulai pembagian kerja dan kerjasamanya sendiri, menggunakan sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ruang pertemuan keluarga Murong. "Xiao Yan, mengapa kamu tidak memilih kursus yang sama dengan Lingshan? Kamu dan dia sama-sama memiliki atribut api, dan kamu berdua adalah alkemis, kamu akan lebih aman bersamanya." Murong Qingfeng memandang Xiao Yan dan berkata, "Lebih baik memanggilku Chang Feng dalam 3 tahun terakhir." Xiao Yan berpikir sejenak dan melanjutkan, "Dia dan aku memang sama-sama alkemis, dan justru karena inilah aku harus memilih jalur yang berbeda darinya. Selain itu, saya yakin ini akan berguna." Berguna. Murong Qingfeng tiba-tiba merasa bahwa otak Xiao Yan benar-benar rusak. Setelah waktu yang lama di benua kejadian, teksnya secara alami berubah. Terutama naskah kuno. Tetapi pada dasarnya mereka tidak dapat melihat naskah kuno setiap hari. Mungkin berguna di reruntuhan kuno. Tetapi ini juga hambar. Xiao Yan seharusnya memiliki lebih banyak ruang untuk pengembangan, tetapi dia pergi untuk mempelajari yang hambar, yang membuat Murong Qingfeng membenci besi. Tapi Xiao Yan sepertinya bertekad untuk belajar, dan dia tidak punya pilihan. Xiao Yan secara alami memiliki rencananya.
Dia merasa bahwa dia harus menemukan senjatanya sendiri sesegera mungkin dan bersiap untuk mempelajari kursus ini. Aksara kuno tidak begitu mudah dipelajari. Pada saat yang sama, Xiao Yan harus berhubungan dengan orang-orang dari klan kuno, klan obat, dan bahkan orang-orang dari klan Lan, yang bukan hal yang mudah. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan kembali ke kamarnya. Tapi Lan Bin tidak kembali aula konferensi gedung biru. Setelah Lan Bin mengatur segalanya, dia menghela nafas lega. Pada saat ini, Sue Shen tiba-tiba berkata kepada Lan Bin, "Kakak Bin, aku tahu tentang pengalaman Yan Kai." Suasana hatinya tampaknya jauh lebih stabil sekarang. Pengalamannya, kata-kata Sue Shen segera membangkitkan minat mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa setelah menyelamatkan Yan Kai. Nama ini juga diberikan kepadanya oleh gadis Sue Shen. Sekarang ginseng salju benar-benar mengambil inisiatif untuk mengusulkan itu tidak diragukan lagi merupakan kemajuan yang baik. Yan Kai memang dari klan iblis, tapi dia tidak dilahirkan di klan iblis. Dia dan ibunya telah dipenjara di sebuah rumah kecil sejak dia lahir, dan orang-orang bergiliran melindunginya setiap hari, kata Sue Shen. Begitu dia lahir, mungkinkah dia juga seorang kaisar Dou bawaan? Xuan Tian bertanya dengan aneh. Ya, dan kekuatan darahnya seharusnya tidak lemah, kata Lia. Itulah yang dia katakan. Mereka dipenjara di sana, di mana orang berusaha setiap hari untuk membuat ibu dan anak mereka menangis. Menurut mereka, air mata mereka sepertinya bisa berubah menjadi mutiara. Tapi kemudian menjadi lebih baik, dan sepertinya di antara mereka kesepakatan macam apa yang ada. Kata Sue Shen. Air mata berubah menjadi mutiara. Lan Bin merasa bahwa ini akan menjadi lelucon besar, tetapi dia tidak melihat lelucon itu di mata Sue Shen. Air mata berubah menjadi mutiara. Lia juga sepertinya pernah mendengar tentang legenda ini. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Saya pernah melihat beberapa catatan tentang ini di sebuah buku kuno. Sepertinya ada ras langka di tempat suci. Tanah ras iblis, mereka disebut orang-orang kudus. Orang-orang kudus tidak akan berpartisipasi di dunia, tetapi masing-masing dari mereka memiliki status yang sangat tinggi di monster. Tetapi setelah kematian orang suci monster menurun. Pada dasarnya tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan klan suci. Jika dia benar-benar dapat mengubah air mata menjadi mutiara, maka dia adalah salah satu anggota klan suci, dan statusnya sangat mulia. Saudaria, bisakah kamu mengubah air mata menjadi mutiara selama kamu seorang murloc?" Sue Shen memandang Lia dan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika ada puluhan ribu murloc, tidak mungkin lebih dari 2 orang memiliki kemampuan ini. Apalagi, bahkan jika dia memiliki kemampuan ini, dia tidak bisa mengubah semua air matanya menjadi mutiara." Lia berkata kepada Sue. Sementara semua orang berbicara, niat membunuh terpancar dari tubuh Yue Xuan, dan dia membanting tangan gioknya ke atas meja. Setetes air mata kristal meluncur di wajahnya, sangat sunyi. "Yue Xuan, kendalikan emosimu sendiri." Lan Bin pertama kali bereaksi dari keterkejutannya, dengan nada dingin. Di mata semua orang, Yue Xuan biasanya orang terbaik untuk menyembunyikan emosinya. Selain menunjukkan sisi kekerasannya dalam pertempuran, dia biasanya dingin. Semua orang belum pernah melihatnya muncul seperti ini, tapi Yue Xuan akan menahan apa yang dikatakan Lan Bin bahkan jika dia tidak mau. Bagi mereka, dia akan membantu mereka ketika mereka dalam bahaya, dan kekuatan Yue Xuan berada di puncak kaisar, dan dia adalah pemain utama di tim ini. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik, kalian berdua terus berdiskusi. Aku akan pergi menemui Yan Kai itu. Kemarahan Yue Xuan terhalau dalam kata-kata Lan Bin, tapi dia tidak tahan lagi dengan suasana itu, jadi dia hanya memilih untuk pergi. Oke, mari kita ke sini hari ini. Sue Shen, tinggal bersamanya untuk sementara waktu, kata Lan Bin. Tapi, Kakak Bin, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana dia muncul di hutan? Sue Shen tiba-tiba berkata dengan sedikit misteri. Karena Kakak Bin, jika kamu tidak ingin mendengarkan, ayo pergi. Mari kita lanjutkan pertemuan kita, kata Sue Shen tiba-tiba.
Lan Bin memutar matanya. Gadis ini benar-benar menjadi semakin tidak patuh. Tapi Lan Bin tidak punya waktu untuk terlalu mengkhawatirkannya. Dia berkata dengan ringan, "Kalian, perhatikan indramu, terutama kamu." Lan Bin memelototi Sue Shen dan berkata. Sue Shen menjulurkan lidah kecilnya dan tidak berbicara. Lan Bin tidak punya pilihan selain pergi untuk mencari Yue Xuan. Yue Xuan adalah ras manusia ular dan memiliki penolakan yang kuat terhadap manusia, yang harus diselesaikan tepat waktu. Pada saat ini, Sue Shen berkata, "Menurut Yan Kai, seseorang muncul hari itu." Xiao Yan sedang berkultivasi di kamar. Lan Bin masuk dan berbaring di tempat tidur tanpa ragu-ragu dan tertidur. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang, dia dekat dengan ujung atas peringkat menengah kaisar. Dia berharap dapat menembus peringkat teratas kaisar dalam 3 tahun ini. Puncak kaisar. Jadi Xiao Yan dapat dengan mudah melawan puncak kaisar. Balai Konferensi Persatuan Hitam. Liga Hitam mengumpulkan para elit Liga Informasi, Liga Pembunuhan, dan Liga Bawah Tanah. Duduk di atas kepala mereka adalah seorang pria yang sangat tampan dengan senyum di wajahnya. Tetapi matanya menunjukkan sedikit kesombongan, tetapi kesombongannya menjadi tidak mau ketika dia mendengarkan laporan seseorang. Kami telah menemukan bahwa wanita bernama Yan Chai dari keluarga Lan adalah wanita yang dicari oleh Liga Informasi saya. Sekarang pelelangan Liga Informasi sedang dipersiapkan, yang bisa menjadi harta karun besar, tetapi jatuh ke tangan keluarga Lan licik untuk menyembunyikan wanita di sini. Bahkan dengan kekuatan aliansi informasi saya tidak berani datang ke sini. Orang yang berbicara adalah orang yang bertanggung jawab atas aliansi informasi aliansi hitam. Lupakan saja, bukankah Liga Informasi Anda mencari sesuatu yang lain? Berikan wanita ini kepada saya, dan saya akan menyerahkannya ke Liga Informasi Anda. Pria berpakaian hitam di kepala berkata dengan jijik. 10 anggota Lan keluarga benar-benar tidak bisa masuk ke dia. Di matanya, jika bukan karena aliansi informasi bersikeras Putri Duyung ini, dia akan berencana untuk mengabaikan keluarga Lan. Ketika saatnya tiba, keluarga Lan dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mereka pergi, dan jika mereka berani mengatakan tidak, maka hehe. Dalam 3 tahun terakhir, aliansi informasi Anda harus mencoba yang terbaik untuk mengetahui nama, kekuatan, dan atribut setiap keluarga. Pada saat yang sama, jangan mudah berkonflik dengan mereka dalam 3 tahun terakhir. Setelah 3 tahun, Anda akan meminta mereka untuk kembali dengan penuh minat. Kata pria pertama. Hehe, Kapten, jangan khawatir. Ketika kita membunuh aliansi, mereka semua akan mati. Seorang pria berbaju hitam menjilat bibirnya yang kering. Lan Bin tidak pernah berpikir bahwa informasi dari aliansi informasi sangat baik, dan identitas Yan Kai ditemukan begitu cepat. Metode seperti itu mengerikan. Waktu liburan pertama setelah pendaftaran. Sebuah jalan yang ramai dipenuhi dengan toko-toko, dan Xiao Yan datang ke sini untuk mencari senjatanya di bawah bimbingan Murong King Feng. Xiao Yan dalam suasana hati yang buruk beberapa hari ini. Ketika dia pergi untuk mencari kursus yang tidak disukai Murong King Feng, dia sudah dipilih terlebih dahulu, jadi Xiao Yan mungkin tidak dapat mulai belajar sampai setahun kemudian. Ada orang yang datang dan pergi di jalan, dan suara tawar-menawar terdengar dari waktu ke waktu, dan Xiao Yan tiba-tiba merasa bosan. Dia mempercepat langkahnya. Tapi Xiao Yan berhenti di stan seorang pria parubaya. Pemilik warung tampak bosan, dan usahanya tidak terlalu bagus. Tapi dia tidak terburu-buru, menatap pejalan kaki yang datang dan pergi, menggigit buah tanpa penampilan seorang pengusaha. Xiao Yan sedikit tidak berdaya, dan dengan sikapnya, saya khawatir tidak ada yang mau datang kepadanya. Mata Xiao Yan tertuju pada sebuah buku yang sedikit menguning. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah maju, mengambilnya dan melihatnya. Ada beberapa kata dan simbol yang tidak diketahui di dalamnya, dan ada beberapa penjelasan dan perkenalan di sampingnya. Xiao Yan bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah ini kamus dunia asing yang legendaris? Ketika pemilik kios melihat Xiao Yan datang, dia langsung tersenyum dan berkata,
Tuan muda ini memiliki penglihatan. Ini adalah pengantar teks kuno. Jika Tuan muda berani memasuki reruntuhan kuno, maka memiliki buku ini pasti akan lebih kuat. Ekspresi jijik muncul di sudut mulut Xiao Yan. Ketika mereka memasuki reruntuhan kuno, mereka bahkan mungkin tidak melihat satu kata pun kuno. Namun, dia masih memiliki minat pada buku itu. Berapa harga buku ini? Xiao Yan bertanya. Oh, buku ini bisa dikatakan unik di kota Roh Kudus. Bahkan bisa dikatakan unik di benua kejadian. Melihat tuan muda itu adalah keluarga kaya dan bangsawan, saya tidak akan menaikkan harganya, 10.000 koin roh. Pemilik kios berkata kepada Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Kamu curang, buku rusak masih bernilai 10.000 koin roh, kamu harus menyimpannya untuk ruang. Xiao Yan dengan santai membuangnya. Pemilik kios tampak malu. Awalnya, Xiao Yan terlihat sangat jujur. Dia seharusnya keluarga kaya dengan pakaian cerah. Menempati tempat saja. Hanya saja orang-orang di dunia ini sangat bodoh dan bodoh sehingga membuat harta menjadi berdebu. Hei, saya pikir ada seseorang yang tahu barang hari ini, tetapi saya tidak berharap menjadi seorang hantu malang lagi. Kata pemilik warung dengan nada menghina. Kamu, ekspresi Xiao Yan membeku. Pada saat ini, seorang wanita datang ke stan Xiao Yan, mengambil buku di tangannya dan membolak-baliknya, dengan sedikit kekecewaan di sudut mulutnya. Bos, ada banyak kekurangan dalam buku ini, dan tulisan tangannya masih belum jelas, belum lagi kota Roh Kudus penuh dengan bakat, saya tidak berpikir ini bisa menjadi unik. Jika ada beberapa perkenalan tentang zaman kuno, buku ini adalah buku sampah ini bahkan akan menyesatkan anak-anak. Pada saat itu, Anda akan kurang beruntung ketika orang menyelesaikan akun di musim gugur. Suara wanita itu sangat menyenangkan dan meyakinkan. Nona Murong, apakah terlalu kejam bagi Anda untuk melakukan ini? Kami melakukan bisnis kecil, apakah itu keinginan Anda sendiri? Pemilik kios sepertinya mengenal wanita di depannya, dan dia berkata dengan malu. Kau mengenalku. Wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut. Saya pikir siapapun yang memiliki otak di kota Roh Kudus tahu Nona Murong. Karena Nona Murong telah berbicara, 1000 koin roh tidak bisa lebih rendah. Pemilik kios memandang Xiao Yan dan berkata dengan malu, dia berharap Xiao Yan bisa membelinya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Sebelum dia bisa membayar, wanita itu sudah membayar, dan Xiao Yan segera menyesalinya. Setelah wanita itu membayar uang, dia berbalik untuk melihat Xiao Yan, dan Xiao Yan melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wajahnya putih bersih, kulitnya lembut dan tipis, alisnya ramping dan indah, dan matanya bersinar seperti bintang. Ada mulut kecil di bawah jembatan kecil hidung, dengan bibir tipis dan sudut mulut sedikit melengkung ke atas dengan sedikit kesedihan. Kepala rambut hitam seperti tinta tersebar di belakangnya, dan jubah biru langit menutupi tubuhnya yang anggun dan halus. Wanita itu menatap Xiao Yan dengan senyum tipis. Dengan konsentrasi Xiao Yan, dia sedikit tersesat untuk sementara waktu, tetapi dengan kecantikannya, pandangan sekilas saja sudah cukup untuk membuat kesan yang mendalam. Kamu juga anggota keluarga Murong di Akademi Elit-Elit. Senang bertemu denganmu. Wanita itu memandang Xiao Yan dan memecah keheningan terlebih dahulu. Xiao Yan baru saja bangun dan mengangguk tanpa sadar. Karena kamu menginginkan ini, aku akan memberikannya padamu. Namun, kamu harus membantuku. Wanita itu menyerahkan buku di tangannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit takut untuk mengambilnya. Dia ingin tahu apa permintaan gadis itu terlebih dahulu. Saya juga anggota keluarga Murong, dan suami saya juga di Akademi Elit-Elit. Saya harap Anda dapat membantu saya membawakan sesuatu untuknya. Wanita itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Oke, tapi aku akan membayar uangnya. Xiao Yan tidak ingin terlalu banyak berhutang pada keluarga Murong. Ini hanya 1000 koin roh. Kurasa suamiku mungkin bisa berteman denganmu di masa depan. Melihat persetujuan Xiao Yan, wanita itu menyorongkan buku itu ke tangannya. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi setuju, bisa menikahi istri yang begitu cantik. Suaminya juga harus sangat baik.
Xiao Yan memikirkan seseorang di keluarga Murong yang tidak tahu siapa suami wanita ini. Setelah 3 jam, Xiao Yan mengikuti wanita itu keluar dari toko pada saat ini. Wanita itu membawa beberapa tas di tangannya. Namun, wanita itu tidak merasa lelah sama sekali. Oke, ada segalanya di akademi. Kamu tidak perlu membeli begitu banyak barang untuknya. Xiao Yan tidak bisa tidak melihat bahwa wanita itu berencana untuk masuk ke toko lagi. Wanita itu ragu-ragu sejenak melihat tas besar di tangannya dan mengangguk. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke gerbang sekolah, kata wanita itu. Itu cukup jauh dari akademi, berikan padaku. Aku akan memasukkannya ke dalam cincin koleksi, kata Xiao Yan. Tidak, aku ingin membawanya sendiri. Wanita itu menolak tanpa ragu sedikit pun. Melihat penampilan Xiao Yan yang tidak senang, wanita itu tahu bahwa Xiao Yan telah salah paham bahwa dia tidak mempercayainya, dan buru-buru menjelaskan, bisakah saya mengungkapkan niat saya hanya dengan menyebutkannya sendiri? Baru saat itulah Xiao Yan menyadari bahwa dia curiga dan berkata, suamimu tidak bisa melihatnya. Apa yang dilakukan seorang istri bukan untuk dilihat suaminya. Apa yang dia lakukan kepada orang lain disebut kemunafikan, dan apa yang dia lakukan dengan sukarela dan diam-diam disebut hati. Wanita itu tidak puas. Kamu sangat mencintai suamimu, jadi hubungan di antara kamu seharusnya sangat baik. Xiao Yan bertanya tanpa sadar, jika Suner ada di sini, dia harus memperhatikan dirinya sendiri seperti dia. Sebenarnya, ini tunanganku, wanita itu berkata dengan suara rendah, tapi Xiao Yan masih mendengarnya. Kalau begitu tunanganmu hanyalah sepotong kayu. Jika kamu memiliki tunangan yang begitu lembut dan cantik, mengapa kamu tidak menikah dengannya dan pulang? Xiao Yan mengeluh pada wanita itu. Pria harus melakukan bisnis terlebih dahulu dan mengesampingkan urusan pribadi mereka. Wanita itu tidak puas dengan omelan Xiao Yan terhadap tunangannya. Kamu juga cukup baik untuk melindunginya seperti ini. Aku belum pernah melayani beberapa orang dalam hidupku, dan hari ini kamu adalah salah satunya. Xiao Yan harus mengakui kekalahan. Xiao Yan meragukan apakah wanita ini adalah harta nasional, di luar akademi elit aristokrat. Oke, kamu bisa mengirimnya ke sini. Sekolah tidak mengizinkan orang luar masuk. Xiao Yan menatap wanita bodoh itu dan tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu. Wanita itu menyerahkan barang-barang itu dengan kedua tangannya kepada Xiao Yan. Siapa nama tunanganmu? Xiao Yan tiba-tiba teringat pertanyaan yang paling penting. Dia pada dasarnya mengenal semua orang di keluarga Murong, jadi ini adalah masalah yang sangat sederhana baginya. Namanya Xiao Yan, nyala 2 api. Wanita itu menunjukkan senyum manis. Kata-kata wanita itu seperti petir di telinga Xiao Yan. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya, siapa namamu? Namaku Murong King Cheng. Wanita itu tersenyum tanpa menyadari kesalahan Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak tahu bagaimana dia kembali ke kamar. Wajahnya penuh kesedihan dan ketidakpercayaan, dan kenangan masa lalu terus membanjiri hatinya. Bukankah kamu pergi keluar untuk membeli senjata? Mengapa kamu kembali setelah membeli begitu banyak barang? Lan Bin memandang Xiao Yan dengan ekspresi bingung. Dia sebenarnya memiliki niat untuk pergi berbelanja dan berkata dia dalam suasana hati yang baik, tapi apa yang terjadi sekarang? Tampilan rasa sakit yang menyiksa. Aku tidak membelinya. Xiao Yan berkata tanpa daya, menutupi wajahnya dengan tangannya. Bukan kamu yang membelinya. Siapa yang membelinya? Murong King Cheng, orang yang paling aku takuti dalam hidupku. Orang yang paling kusayangi. Nada suara Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan. Murong King Cheng, siapa itu? Lan Bin terus bertanya. Lebih dari sebulan yang lalu, aula samping keluarga Murong. Pada hari itu, hanya beberapa anggota keluarga Murong yang ada. Hanya saja kata, bahagia, ditempel di sana-sini, dan aransemennya sudah jadi penampakan pernikahan. Xiao Yan memakai topi merah kecil di kepalanya, dengan bunga emas bahagia dan cabang batu giok kecil di kedua sisi, dan sutra merah cerah bunga merah besar di bahunya. Dia mengenakan jubah merah bersih dan rapi di tubuhnya, yang membuatnya lebih tampan dan tampan,
Tapi wajah Xiao Yan tidak banyak kegembiraan. Masih ada keraguan di benaknya. Di seberang Xiao Yan secara alami adalah seorang wanita menawan dalam gaun pengantin, tetapi jilbab merah menghalangi pandangan mereka berdua. Pernikahan ini diatur oleh keluarga Murong. Setelah Xiao Yan keluar dari sana, leluhur Murong memutuskan untuk mengatur pernikahan ini. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak tahu harus berbuat apa, dan dia tidak pernah mengambil keputusan. Di satu sisi, keluarga Murong sangat baik padanya. Bahkan jika dia membunuh seseorang, keluarga Murong tidak menghukumnya, tetapi menerimanya dan membiarkannya menemukan solusi untuk pil yang memakan nyawa. Pada saat yang sama, sejumlah tempat diberikan kepadanya tanpa syarat. Murong Qingfeng merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Tetapi di sisi lain, dia sudah memiliki seorang istri, dan Suner dan Cailin berlatih keras hanya untuk bertemu dengannya. Jika dia menikah lagi dengan seorang istri, seperti apa dia melihat Suner Cailin? Selain itu, Xiao Yan dan wanita di depannya belum pernah bertemu, dan tidak ada dasar untuk hubungan apapun di antara mereka, jadi Xiao Yan tidak bisa membiarkan dirinya menghadapinya. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa wanita yang ditemukan keluarga Murong untuknya adalah putri kepala keluarga Murong, dia secantik bunga. Xiao Yan takut jika dia menolak, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk masuk ke Akademi Elit Mulia Murong, dan dia mungkin benar-benar menjadi mesin pembunuh. Tapi bisakah pernikahan tanpa dasar emosional benar-benar bahagia? Terlebih lagi, sekarang dia tidak memiliki kekuatan. Tidak ada kekuatan atau kekuatan. Bagaimana dia bisa mendukung istri yang cantik jika dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri? Sembahlah langit dan bumi. Sebelum dia menyadarinya, Xiao Yan membungkuk ke arah langit seperti mesin, seperti yang dilakukan pengantin wanita di sebelahnya. Ibadah kedua ke aula tinggi. Di atas kepala, Murong Qingtian dan leluhur Murong memandang pengantin dengan senyum. Murong Qingtian bahkan lebih beruntung. Suami dan istri yang bahagia. Di benua penciptaan, setelah 3 ibadah selesai, mereka akan resmi menjadi suami istri. Di seberang Xiao Yan, pengantin wanita membungkuk tetapi Xiao Yan juga mengambil keputusan saat ini. Maaf Patriark Murong, aku tidak bisa melakukan ciuman ini. Xiao Yan melepaskan pita di tangannya yang menghubungkan dia dan pengantin wanita. Bunga merah besar itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan berguling ke kaki pengantin wanita. Maaf, Xiao Yan minta maaf atas budidaya keluarga Murong. Tapi Xiao Yan hanya ingin mengungkapkan pikirannya. Saya tidak bisa meyakinkan diri untuk menikahi wanita yang belum pernah saya temui. Jika keluarga Murong ingin menghukum, Xiao Yan rela menanggungnya. Suara Xiao Yan bergema di sana. Ya, dia putus, dia menikah. Di benua Douqi, Nalan Yanran yang menolak untuk menikah, tetapi kali ini dia yang menolak untuk menikah. Dia tidak menyesal. Mulut Xiao Yan memiliki sentuhan kepahitan. Dia kehilangan keseimbangan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa selama dia tinggal di keluarga Murong, dia akan melihat Murong Qingcheng suatu hari nanti cepat atau lambat. Dia telah berfantasi tentang bertemu Murong Qingcheng berkali-kali. Dia bahkan memutuskan bahwa dia akan bersembunyi dari Murong Qingcheng sepanjang waktu, tapi dia sedang bermimpi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Murong Qingcheng seperti ini. Saudaraku, kamu bisa menyelesaikan hal semacam ini dengan perlahan. Aku tidak bisa membantumu meskipun aku memiliki kemampuan yang hebat. Lan Bin memandang Xiao Yan tanpa daya, itu adalah hal yang paling sulit di dunia untuk menurunkan berat badan dan kecantikan. Xiao Yan terlalu malas untuk melihat Lan Bin. Murong Qingcheng terus bergema di benaknya, berlama-lama. Perasaan ini sangat menyakitkan dan menyakitkan. Xiao Yan berharap Murong Qingcheng bisa meneriakinya, tapi Murong Qingcheng. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan secara bertahap tertidur dengan rasa sakit, dan dia tidak ingin memikirkan apapun. Hanya ingin dia melupakannya. Namun, jika Anda telah melarikan diri untuk sementara waktu, bagaimana Anda bisa melarikan diri selamanya? Lan Bin menatap Xiao Yan yang sedang tidur, menunjukkan ekspresi melankolis. Alangkah baiknya jika dia masih di sana, tapi dia pergi.
Keesokan harinya, Xiao Yan bangun pagi-pagi sekali, dan dia masih tidak bisa mengkhawatirkannya. Karena itu, dia langsung pergi mencari Murong Qingfeng di pagi hari, dan Murong Qingfeng baru saja keluar dari kamar. "Mengapa kamu datang sepagi ini? Apakah kamu memiliki sesuatu dengannya?" Murong Qingfeng terputus sebelum dia bisa selesai berbicara. "Aku sangat baik dengannya. Kali ini aku ingin meminta bantuan Brother Qingfeng," kata Xiao Yan. "Apapun tolong jangan, katakan saja sesuatu," kata Murong Qingfeng. "Murong Qingcheng ada di sini." Mulut Xiao Yan menunjukkan sedikit kepahitan. "Qingcheng, kemarilah, karena kamu tidak menyukainya. Kami berjanji untuk tidak memaksamu," kata Murong Qingfeng. "Jika dia baru saja datang, aku tidak akan mencarimu," Xiao Yan berkata tanpa daya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain memberi tahu Murong Qingfeng apa yang terjadi satu persatu. Mulut Murong Qingfeng berkedut sedikit, tidak heran Xiao Yan datang kepadanya. Tapi Murong Qingfeng tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan masalah ini. Di dalam hatinya, dia dengan tulus berharap Xiao Yan bisa berjalan bersama Murong Qingcheng. Sebagai kakak laki-laki, perceraian Xiao Yan awalnya membuatnya sangat tidak puas, tetapi dia akhirnya berpikir bahwa mungkin mereka sangat merindukannya. Tapi sekarang Murong Qingcheng tidak marah karena perceraian, tetapi sangat mengkhawatirkan Xiao Yan, yang di luar dugaannya. Murong Qingfeng menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menangani masalah ini? Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu dengan apapun yang dapat membantumu." "Apakah kamu juga ingin tahu mengapa aku memutuskan pernikahan?" Xiao Yan bertanya. "Kamu memiliki kesulitan sendiri dan kamu tidak ingin membicarakannya." Murong Qingfeng dulu sangat ingin tahu, tetapi sekarang dia jauh lebih tidak optimis. "Aku sudah punya istri di daratan asli. Mereka sangat mencintaiku, jadi..." Xiao Yan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, "Begitu, aku hanya ingin mengatakan apa yang akan kamu lakukan tentang Qingcheng." Murong Qingfeng berkata kepada Xiao Yan, "Aku hanya datang kepadamu untuk mendiskusikannya karena aku tidak tahu." Xiao Yan menepuk kepalanya tanpa daya. "Ayo pergi, aku akan membuat janji dengan Qingcheng, dan kemudian menjelaskan masalah ini padanya," kata Murong Qingfeng. "Terima kasih kakak tertua, maka saya akan pergi berlatih." Xiao Yan tentu saja sangat senang melihat Murong Qingfeng mengambil tindakan sendiri. "Saya hanya bertanggung jawab atas penunjukan, dan Anda harus mengatakannya sendiri. Namun, saya memperingatkan Anda, Qingcheng adalah saudara dan saudari kita yang paling dicintai. Tidak peduli apa, jika Anda berani menyakiti Qingcheng, saya tidak akan biarkan kamu pergi ya." Murong Qingfeng berkata dengan tegas. Wajah Xiao Yan sangat berubah, memintanya untuk menemui Murong Qingcheng. Xiao Yan lebih suka bertarung dengan Murong Qingfeng. Di sebuah restoran di kota Roh Kudus, Xiao Yan dan Murong Qingfeng sedang duduk di kamar pribadi, menunggu Murong Qingcheng. Xiao Yan gelisah, dia benar-benar tidak ingin melihat Murong Qingcheng lagi. Mengapa tidak di kediaman keluarga Murong? Xiao Yan meneguk air, dan tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini untuk menghilangkan kecemasannya. Qingcheng menjalani hidupnya sendiri di kota Roh Kudus. Dia tidak tinggal di kediaman keluarga Murong, kata Murong Qingfeng. "Di mana dia tinggal?" Xiao Yan bertanya. "Tunggu dan tanyakan pada dirimu sendiri," kata Murong Qingfeng. Xiao Yan tidak berdaya, Murong Qingfeng tidak mengatakan apa-apa tentang Murong Qingcheng. Sementara keduanya menunggu, ada ketukan di pintu, dan detak jantung Xiao Yan segera dipercepat. Dia, yang tidak takut mati, menjadi gugup saat ini. Murong Qingfeng menatap Xiao Yan dengan senyum jahat, orang ini benar-benar berani menipu Qingcheng. Sebagai kakak laki-laki, dia secara alami ingin mendukung adik perempuannya. Dia sengaja membuat Murong Qingcheng menunggu sebentar sebelum membuka pintu. Pintu terbuka, dan penampilan cantik Murong Qingcheng muncul di depan mereka berdua. Murong Qingcheng mengenakan gaun putih panjang hari ini, suci seperti salju, sangat indah. "Saudaraku, ada sesuatu yang harus saya tangani, jadi saya terlambat. Mengapa Anda punya waktu untuk mengajak saya berkencan hari ini?"
Murong King Cheng berkata sambil tersenyum tipis. King Cheng, cepat masuk. Murong King Feng buru-buru membuka jalan bagi Murong King Cheng untuk masuk. Mata Murong King Cheng secara alami jatuh pada Xiao Yan. Murong King Cheng tersenyum dan berkata, aku tidak berharap kamu berada di sini juga. Terakhir kali King Cheng lupa menanyakan namamu. Senang bertemu denganmu kali ini. Xiao Yan hanya mengangguk malu. Dia tidak memiliki ketenangan dan kealamian yang dia lihat dengan Murong King Cheng terakhir kali. Sekarang dia hanya berharap untuk menjelaskan dengan Murong King Cheng sesegera mungkin dan pergi. Ayo King Cheng, saudaraku akan memperkenalkanmu. Murong King Feng tersenyum dan berkata, ini Murong Chang Feng. Chang Feng, ini saudara perempuanku, kamu harus tahu bahwa namanya adalah Murong King Cheng. Xiao Yan segera memarahi Murong King Feng, mengetahui bahwa dia duduk di pin dan jarum dan sengaja menggodanya. King Cheng telah melihat Tuan Muda Chang Feng. Murong King Cheng membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Mengapa King Cheng tidak pernah bertemu Tuan Muda Chang Feng di keluarga Murong sebelumnya? Murong King Cheng bertanya. Apakah kamu akan menjual dirimu sendiri? Seberapa sering kamu bertemu dengan keluarga Murong? Itu normal jika kamu tidak saling mengenal, kata Murong King Feng. Kakak, lupakan saja, aku tidak peduli denganmu lagi. Kakak, bagaimana dengan Xiao Yan? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Kata Murong King Cheng. Murong King Feng memiliki tampilan main-main di sudut mulutnya. Sementara Xiao Yan menundukkan kepalanya karena malu, dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Melihat keduanya tidak berbicara, Murong King Cheng tiba-tiba berkata dengan cemas, saudaraku, katakan padaku, apakah sesuatu terjadi pada Xiao Yan? Atau apakah dia sangat membenciku? Melihat ekspresi cemas Murong King Cheng, Murong King Feng berkata, King Cheng, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Adapun apakah dia membencimu, aku tidak tahu. Murong King Feng melirik Xiao Yan dengan sengaja atau tidak. Arus hangat melintas di hati Xiao Yan. Sangat menyenangkan memiliki seseorang, dan dia adalah wanita yang sangat cantik, tetapi dia benar-benar tidak tahan dengan keanggunan kecantikan ini. King Cheng, karena Xiao Yan tidak ingin menikahimu, mengapa kamu begitu peduli padanya? Selain itu, dia benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Dia bilang dia sudah punya istri. Murong King Feng menghela nafas dan berkata ke Murong King Cheng. Kata-kata Murong King Feng jatuh di dada Xiao Yan dan batu besar itu jatuh, dan dia akhirnya mengatakan apa yang harus dia katakan. Xiao Yan merasa jauh lebih murah hati di dalam hatinya. Murong King Cheng menatap Murong King Feng dengan sesuatu yang berkedip di matanya. Saat itu, pernikahanmu diatur oleh ayahmu dan tetua pertama. Kami tidak memberitahu Xiao Yan bahwa kamu tidak dapat berkultivasi. Kami juga tidak memberitahu kamu bahwa Xiao Yan mungkin memiliki keluarga. Mungkin ini hasil yang baik untuk kamu, kalian berdua, kata Murong King Feng. Xiao Yan menatap Murong King Cheng dengan tidak percaya. Dia tidak bisa berkultivasi. Bagaimana ini mungkin? Orang terlemah di benua penciptaan adalah Doudi. Bagaimana mungkin Murong King Cheng ada di sini jika dia tidak bisa berkultivasi? Selanjutnya, Xiao Yan pernah melahap pil pemakan kehidupan, dan dia pernah membunuh orang-orang di wilayah keluarga Murong. Dia dapat menyerang lagi kapan saja, dan kamu mungkin dibunuh olehnya. Jadi hasil ini adalah yang terbaik, dan, lakukan kamu pikir Xiao Yan rela menikahi seseorang yang tidak bisa berkultivasi. Kata-kata Murong King Feng sekali lagi menusuk Murong King Cheng seperti pedang tajam. Air mata jatuh dari sudut mata Murong King Cheng dan jatuh di atas meja. Murong King Feng mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Murong King Cheng. Jangan khawatir, di masa depan, ayah akan menemukan Anda seseorang yang akan bersedia melindungi Anda selama sisa hidup Anda. King Cheng, kami sangat lucu. Bagaimana bisa begitu baik sehingga kita tidak dapat menemukan pria yang baik? Kakak, terima kasih telah memberitahuku ini. Tapi, kamu membantuku membuat janji dengan Xiao Yan, aku hanya ingin mengenalnya. Aku ingin tahu seperti apa orang yang mencintai istrinya. Dan, Murong King Cheng menggigit bibir merahnya. Oke, kakak berjanji padamu. Murong King Feng berkata. Tetapi dia berkata tanpa daya di dalam hatinya,
Bagaimana bisa kakak membawa orang yang tidak berhubungan denganmu begitu bodoh? Namun, ketika dia melihat Xiao Yan tidak tahu bagaimana harus pergi. Ngomong-ngomong, saudaraku, mengapa kamu membawa Murong Changfeng ke sini? Murong Qingcheng tiba-tiba teringat jika ada orang lain yang menangis seperti ini, apakah itu memalukan baginya? Saudaraku berpikir kamu dan Murong Changfeng adalah pasangan yang cocok, mengapa kamu tidak mempertimbangkannya? Saudaraku, aku harus pergi sebelumnya. Aku ingin berbicara tentang kamu dan dia. Akademi Elit Mulia, Zona Simulasi Guntur. Xiao Yan telah memasuki kondisi kultivasi sejak melihat Murong Qingcheng kembali, dan dia telah menjelaskan kepada Murong Qingcheng bahwa dia tidak memiliki beban. Dia benar-benar tidak ingin melihat Murong Qingcheng, meskipun Murong Qingcheng baik dan cantik. Apa yang datang ke Xiao Yan hari ini adalah level pertama di area simulasi akademi, area simulasi Guntur. Area simulasi sekolah benar-benar terisolasi, dan setiap area simulasi dapat memilih untuk menampung satu orang, mulai dari 2 orang. Setiap keluarga atau orang dapat memilih dengan bebas untuk berlatih kultivasi. Xiao Yan datang sendiri, jadi dia memasuki area simulasi yang terpisah. Xiao Yan baru saja memasuki area simulasi, dan dia sepertinya datang ke dunia yang aneh. Dunia gelap, dan kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar ke kejauhan dengan segera. Tapi dia masih tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, sebuah cahaya muncul di langit yang gelap. Saat berikutnya, sinar cahaya lain muncul. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di seluruh langit, dan kulit Xiao Yan berubah drastis. Ledakan, guntur pertama muncul di langit di atas Xiao Yan, menebas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru menghindar, tapi sebelum Xiao Yan bisa berdiri diam, guntur lain menghantam Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak menghindar lagi, tetapi dia ingin tahu seberapa kuat guntur semacam ini. Sebuah petir menyambar tubuh Xiao Yan, dan perasaan mati rasa segera menyebar ke pikiran Xiao Yan, disertai dengan jejak rasa sakit. Xiao Yan buru-buru menggunakan api langit untuk membubarkan kekuatan guntur di tubuhnya. Kekuatan petir tidak membahayakan Xiao Yan. Pada saat ini, guntur di langit tampaknya berada di bawah kendali manusia. 2 sambaran petir menyambar Xiao Yan dari kiri ke kanan. Tutupi bagian penting dari diri Anda. Ledakan, ledakan. 2 petir menyambar tubuh Xiao Yan hampir bersamaan, dan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, kilat dalam imajinasi Xiao Yan tidak hilang seperti sebelumnya. Mereka terhubung ke tubuh Xiao Yan, dan arus listrik mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba terkejut, tetapi sebelum Xiao Yan sempat membubarkan arus di tubuhnya, 2 petir meraung di langit, satu demi satu, dan Xiao Yan buru-buru menyingkirkan 2 petir, tetapi dia masih terkena 2 sambaran petir lainnya. Perpecahan saat ini. Arus semacam ini tidak terlalu sulit untuk dihilangkan, asalkan memakan sedikit dendam. Namun, tindakan Xiao Yan juga menarik lebih banyak petir. Lebih dari selusin guntur muncul di langit, menghalangi lingkungan Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak punya cara untuk melawan. Lebih dari selusin petir turun, meskipun kecepatan reaksi Xiao Yan sangat cepat, tubuh Xiao Yan masih tertusuk oleh petir. Xiao Yan buru-buru berlari menuju tempat di mana tidak ada guntur, tetapi Lei Ting mengejarnya dan menebas Xiao Yan dari waktu ke waktu. Meskipun Xiao Yan merasa bahwa dia berlari ke depan, Xiao Yan tahu bahwa dia harus berada di dalam lingkaran. Setiap area simulasi guntur memiliki jangkauan Xiao Yan, dan tidak mungkin baginya untuk melampaui jangkauan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk beristirahat di sini. Selama dia berhenti, dia akan disambar petir. Xiao Yan merasa kekuatan fisiknya semakin lemah. Pada saat inilah guntur di langit berhenti mengejar Xiao Yan, dan Xiao Yan merasa lega. Namun, saat berikutnya, ada teriakan yang menusuk hati di ruang ini. Seluruh langit terhubung ke bumi, dan petir membentuk seberkas cahaya guntur di sini. Tidak peduli di mana Xiao Yan berlari, dia akan disambar petir.
Situasi ini berlanjut selama 10 menit sebelum berangsur-angsur menghilang, dan seluruh langit kembali ke kegelapan yang sama seperti sebelum Xiao Yan datang. Hanya saja ada seorang pria yang penuh memar dan memar tergeletak di tanah. Untungnya, para desainer di sini telah menghitung segalanya untuk tempat ini, sehingga mereka hanya menderita beberapa luka daging dan tidak melukai otot dan tulang mereka. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat mereka sangat menyakitkan. Xiao Yan mengganti pakaiannya dan menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kamarnya. Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan hari-hari ketika dia berlatih dengan Yao Lao di benua Douqi. Pada saat itu, Yao Lao juga disiksa sampai mati, tetapi peningkatannya sangat cepat. Apalagi Xiao Yan menemukan bahwa setelah dikejutkan oleh guntur, kekuatan fisiknya juga mulai berubah. Meskipun hanya ada sedikit perubahan, Xiao Yan langsung senang. Budidaya 1000 kaki membutuhkan peningkatan kekuatan tubuh fisik dan kekuatan jiwa. Xiao Yan telah menderita karena tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan fisik, tetapi guntur ini telah banyak membantu Xiao Yan. Begitu dia memikirkan bayangan 1000 kaki, Xiao Yan memikirkan penguasa kuno surgawi api abadi, dan dia tidak tahu di mana itu sekarang. Dia mencari di beberapa jalan komersial di kota Roh Kudus tetapi tidak dapat menemukan senjata yang dia butuhkan, sungguh aneh. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Yan pergi langsung ke distrik Guntur untuk berlatih, atau mempelajari teks kuno di tangannya. Tetapi teks kuno ini sangat tidak lengkap, Xiao Yan tidak bisa mengerti banyak, dan Xiao Yan sangat tertekan. Namun, Xiao Yan tidak ada hubungannya. Aliansi Bisnis Kota Roh Kudus. Siapa yang membuat juru lelang besar kita marah? Sebuah suara lucu terdengar dari belakang Murong Qingcheng. Saudari Jing, jangan mengolok-olokku, kata Murong Qingcheng tak berdaya, menatap Jing Jing dengan warna merah. Itu benar, wanita berbaju merah ini adalah ketenangan yang menggunakan 100 juta koin roh untuk memfilmkan keterampilan bertarung. Pada saat yang sama, dia juga juru lelang tingkat tertinggi dari aliansi bisnis di kamar dagang. Hanya Murong Qingcheng, juru lelang dengan tingkat tertinggi yang sama, yang dapat dibandingkan dengannya. Ada apa? Katakan pada adikku, kakakku akan membantumu melampiaskan amarahmu, kata Ning. Oke, seseorang memasuki akademi, tetapi saya pergi mencari seseorang tetapi tidak dapat menemukannya. Mengapa ini? Murong Qingcheng bertanya dengan bingung. Sederhana, orang hidup, dan nama mereka mati. Dia dapat mengubah namanya, dan kemudian Anda tidak dapat menemukan seseorang dengan nama asli area. Ning berkata, oke, jangan terganggu, ada game lelang akan diselenggarakan olehmu. Persiapkan dirimu. Ngomong-ngomong, Sister Jing, bisakah kamu meninggalkan kamar VIP untukku? Tanya Murong Qingcheng. Ini, ya, karena juru lelang besar kita telah berbicara, aku secara alami akan mematuhinya, kata Ning. Saudari Jing, saya menemukan sebuah pertanyaan, apakah wanita yang sedang jatuh cinta menjadi bodoh? Jika tidak, mengapa Anda menjadi begitu bodoh, Sister Jing? Ada apa aku melakukan kesalahan? Aku benar-benar tidak menyangka Sister Jing mengalami hari ketika dia tidak percaya diri. Murong Qingcheng tertawa. Gadis sialan, berani mengolok-olok saya. Xiao Yan berjalan keluar dari area simulasi guntur setengah mati lagi, terlihat sangat malu. Setelah beberapa hari percobaan, dia bisa bertahan di zona guntur lebih lama dan lebih lama. Xiao Yan percaya bahwa dalam sebulan, dia bisa sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di zona guntur dan memasuki zona simulasi berikutnya. Xiao Yan kembali ke kamarnya. Kali ini dia tidak langsung jatuh, tetapi menatap Lan Bin dengan wajah tertekan, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu cemberut? Xiao Yan berkata kepada Lan Bin. Lelang sekali dalam 1000 tahun. Lan Bin berkata, bagus sekali, aku tidak berharap untuk bertemu. Lelang macam apa? Ini sangat agung. Xiao Yan bertanya-tanya. Lelang hanyalah sebuah lelang. Ada lelang setiap hari di benua kejadian. Apa rasa penasarannya? Ini adalah lelang yang diatur oleh kamar dagang di depan lelang Haimeng.
Dalam waktu sekitar setengah tahun, akan ada lelang skala besar yang diselenggarakan oleh Liga Informasi Aliansi Hitam. Apakah lelang kamar dagang ini adalah skala dan kualitas pelelangan tidak sebanding dengan biasanya? Dalam pelelangan ini, orang-orang dari semua keluarga adidaya akan berpartisipasi. Hanya ada 10 item yang akan dilelang, masing-masing setinggi langit. Pada saat yang sama, seperti itu lelang akan dipimpin oleh juru lelang tertinggi dari kamar dagang, kata Lan Bin, menantikan lelang ini. Pelelang tingkat tertinggi, apa itu? Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang lelang. Pelelang aliansi bisnis dibagi menjadi surga, perak, emas, berlian, dan juru lelang tertinggi. Hanya ada 2 juru lelang tertinggi di seluruh aliansi bisnis. Setiap kali juru lelang tertinggi muncul di panggung, itu berarti mungkin ada juru lelang yang menantang langit. Harta, atau barang dengan nilai lebih dari 10 juta koin roh muncul. Oleh karena itu, lelang ini akan luar biasa. Lan Bin menjelaskan. Ini sangat menakutkan, kata Xiao Yan. Dia secara alami tahu berapa banyak 10 juta koin roh yang ada di sana, dan apa yang sepadan dengan harga ini di dunia ini. Xiao Yan secara alami menantikan lelang ini. Kalau begitu kita bisa pergi. Bagaimanapun, kita bisa pergi ke sekolah sesuka hati, kata Xiao Yan. Tidak ada budaya di dunia ini. Lan Bin memandang Xiao Yan seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Lelang ini adalah surat undangan yang dikeluarkan oleh aliansi bisnis. Surat undangan hanya dapat membawa 3 orang. Kami masih menginginkan surat undangan berdasarkan kekuatan kami. Lan Bin memutar matanya dan berkata. Xiao Yan juga tampak tertekan, lupa bahwa tubuhnya masih penuh bekas luka. Lan Bin tidak mengatakan bahwa dia secara alami tidak ingin tahu, tetapi Lan Bin mengatakan bahwa rasa ingin tahunya secara alami terangsang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, ketika Xiao Yan akan berlatih lagi, Murong King Feng datang dengan sebuah paket di tangannya. Untukmu, Murong King Feng berkata kepada Xiao Yan, tapi nadanya agak dingin. Xiao Yan secara alami mengerti siapa yang memberikannya padanya. Di benua penciptaan, selain dia, mungkin tidak banyak orang yang begitu peduli padanya. Xiao Yan tidak tahu apakah akan menjemputnya atau tidak untuk sementara waktu. Murong King Feng tidak berbicara, meletakkan paket di tangan Xiao Yan, dan menepuk bahunya. Salah satunya adalah saudara perempuannya sendiri, dan yang lainnya adalah seseorang yang dia perlakukan seperti saudara laki-laki. Dia tidak tahu harus membantu siapa. Xiao Yan mengambil paket itu, dan masih ada sisa kehangatan di atasnya. Saya tidak tahu apakah itu milik Murong King Tian atau Murong King Cheng. Seharusnya itu miliknya. Hanya gadis bodoh itu yang akan mengabaikan jarak, hanya demi hatinya. Melakukannya dengan sengaja agar dilihat orang lain adalah kemunafikan. Diam-diam melakukan apa yang suamimu tidak bisa lihat adalah hatimu. Xiao Yan mengingat kata-kata Murong King Cheng di benaknya, seolah-olah dia telah menjatuhkan cuka 5 rasa. Xiao Yan merasa bahwa tanpa Cailin dan Suner, dia pasti akan jatuh cinta dengan wanita bodoh ini di tingkat harta nasional, tapi mungkin mereka ditakdirkan untuk melewatkannya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan kembali ke kamar dan dengan hati-hati membuka paket yang berisi buku dan amplop. Xiao Yan merobek amplop itu dan dengan hati-hati mengeluarkan surat di dalamnya. Murong Changfeng, dengan kata lain, aku harus memanggilmu Xiao Yan dengan lebih tepat. Aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu dalam situasi seperti itu. Tiba-tiba aku merasa sangat bodoh, malah meminta orang yang kucari untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kucari. Dan aku bahkan tidak menebak identitasmu dalam keadaan yang begitu jelas ketika kita bertemu untuk kedua kalinya. Tapi sekarang aku tahu identitasmu dan aku menjadi lebih pintar. Yah, saya akui, saya sendiri tidak menebaknya. Dan saudara lelaki saya juga tidak memberitahu saya, itu adalah saudara perempuan yang cantik yang memberitahu saya. Terakhir kali saya melihat Anda membeli buku, saya khawatir, jadi saya secara khusus mengatur buku baru untuk Anda, sehingga akan lebih mudah bagi Anda untuk belajar. Jangan khawatir, meskipun saya bodoh,
Saya tidak menulis buku ini sendiri, jadi jangan khawatir. Juga, ini adalah undangan untuk lelang ini. Saya harap Anda bisa datang untuk berpartisipasi. Jangan khawatir, saya sangat bodoh sehingga saya tidak akan mengatur seseorang untuk memukuli Anda. Saya hanya ingin melihat Anda lagi. Keluarga Murong tidak akan pernah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Kehidupan di akademi sangat sulit, Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Baik, saya tidak akan mengatakan lebih banyak, sehingga Anda tidak mengganggu saya, Murong Qingcheng. Untuk beberapa alasan, hati Xiao Yan terasa berat dan dia merasa sangat kasihan padanya, tetapi dia jelas tidak melakukan kesalahan. Xiao Yan mengambil buku itu dan membuka halaman depan, ada beberapa baris. Tulisan kuno adalah pencatat sejarah manusia dan saksi peradaban manusia. Semoga mereka yang memiliki buku ini menghargainya. Murong Qingcheng. Tulisan tangannya rapi, dan tulisan tangannya sangat indah. Buku ini mewujudkan kerja keras Murong Qingcheng selama lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun, tetapi dia memberikannya kepada Xiao Yan. Sesuatu yang disebut emosi muncul di benakku. Perasaan yang sudah lama tidak muncul di benakku. Pada saat ini, Lan Bin pergi menemui Yan Kai, gadis yang ketakutan. Setelah beberapa hari berhubungan, emosi Yan Caida menjadi sangat tenang, dan dia sudah bisa berbicara dengan Lan Bin dan yang lainnya secara normal. Yan Kai tidak ingin berbicara dengan mereka tentang masa lalunya, dan mereka tidak ingin bertanya kepada mereka. Sue Shen tidak lagi harus menemani Yan Kai setiap hari, dan dia juga mulai berpartisipasi dalam berbagai rencana Lan Bin. Dan kekuatan Yan Cai juga merupakan peringkat rendah kaisar, tapi dia tidak bisa menggunakan kemampuan seperti itu, jadi tugas ini diserahkan kepada Yue Xuan. Keduanya berasal dari klan iblis, dan secara alami rukun. Lan Bin juga menghela nafas lega. Kemampuan Yan Kai untuk melindungi diri mereka sendiri sangat penting untuk tindakan mereka di masa depan, sementara Lan Bin sedang berlatih di area simulasi. Apakah kamu memiliki cara untuk memasuki pelelangan itu? Lan Bin memandang Xiao Yan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai tuan muda dari keluarga Lan, ayahnya menolak untuk mengizinkannya berpartisipasi. Tetapi sekarang Xiao Yan benar-benar mengatakan bahwa dia punya cara untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Lan Bin benar-benar mulai meragukan kemampuannya sendiri. Bukannya aku punya solusi, Murong Qingcheng yang punya solusi. Dia yang memberikannya padaku. Xiao Yan memberi Lan Bin surat undangan dan tersenyum masam. Murong Qingcheng, itu sebenarnya dia. Terakhir kali saya ingat bahwa Xiao Yan menyebut Murong Qingcheng dan Lan Bin, saya merasa akrab, tetapi saya tidak dapat mengingat ketika saya mendengar nama ini. Sekarang saya memikirkannya, itu sebenarnya dia, tidak heran dia bisa Anda bahkan bisa mendapatkan undangan ini. Ada apa, kamu sepertinya terkejut? Xiao Yan berkata, bukankah itu hanya surat undangan? Apakah kamu perlu begitu terkejut? Kakak, aku yakin, aku benar-benar yakin, apa yang telah kamu lakukan di keluarga Murong. Mereka bersedia menikahi putri yang berharga ini untukmu. Jika berita kamu menolak untuk menikahinya menyebar, kamu pasti akan menjadi seorang anggota asosiasi semua bisnis. Musuh publik. Lan Bin memandang Xiao Yan dengan iri. Bagaimana mungkin? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Status Murong Qingcheng di kamar dagang umum lebih tinggi daripada statusnya di klan Murong. Dia adalah salah satu dari 2 juru lelang tertinggi di kamar dagang umum. Aku hampir dapat menyimpulkan bahwa lelang ini diselenggarakan olehnya. Bin iri, tetapi juga khawatir untuk Xiao Yan, apakah ini akan menjadi pesta untuk keluarga? Akankah Murong Qingcheng memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Xiao Yan? Sebagai wanita yang menikah di depan umum, saya khawatir tidak ada yang tidak akan membalas dendam. Setiap orang memiliki martabat, dan sekali dilanggar, mereka akan berjuang sampai mati untuk melindungi mereka. Berpikir bahwa Nalan Yanran memutuskan pernikahan dengan paksa, dan Nalan Yanran memiliki Yun Lanzong di belakangnya, Xiao Yan dengan ceroboh memutuskan pernikahan dan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Nalan Yanran, belum lagi Murong Qingcheng. Lan Bin harus mengkhawatirkan Xiao Yan, tapi dia tahu Murong Qingcheng lebih baik daripada Lan Bin.
Dia tidak percaya bahwa Murong Qingcheng akan menjadi orang seperti itu. Jika Murong Qingcheng benar-benar ingin membunuhnya, maka dengan latar belakangnya, dia bisa membunuh ribuan kali. Xiao Yan lebih suka percaya bahwa Murong Qingcheng adalah wanita yang murni dan baik hati daripada bahwa dia adalah orang jahat. Aku percaya dia tidak akan menyakitiku. Xiao Yan berkata dengan tegas. Saya juga percaya bahwa saya menginginkan salah satu dari 3 tempat ini. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya akan mengambilnya, kata Lan Bin. Apakah kamu ingin wajah? Kamu telah menolak untuk menikah di depan umum dan masih berani mengambil barang orang lain. Kamu tidak tahu malu. Wajah apa yang aku butuhkan? Kata Lan Bin dengan jijik. Wajah dilahirkan untuk kalah. Petik 2 petik 2. Kata Xiao Yan. Surat undangan untuk pelelangan. Seru Murong Qingfeng saat dia melihat surat undangan di tangan Xiao Yan. Yah, itu diberikan kepadaku oleh Qingcheng. Ada juga sebuah buku tentang teks-teks kuno yang disusun oleh Qingcheng sendiri. Xiao Yan berkata dengan malu. Aku benar-benar tidak menyangka gadis itu akan memberimu undangan ini. Undangan ini masih di ruang VIP. Bahkan jika ayahnya ingin dia memberikannya padanya, dia akan ragu untuk waktu yang lama. Murong Qingfeng memandang Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan sedikit malu, dan untuk beberapa saat dia tidak tahu harus berkata apa. Ayo pergi, aku hanya akan memberi pelajaran yang bagus pada gadis yang sudah mati itu. Dia benar-benar membawa kesejahteraan yang begitu baik untukmu, orang luar, di punggungnya. Aku harus membuatnya terlihat baik. Gadis tidak berbakti yang makan di dalam, dan keluar. Murong Qingfeng mengungkapkan pandangan yang membenci besi bukan baja. Ah, Saudara Qingfeng, ini semua salahku. Jika saya berjanji untuk bertemu dengannya, mungkin tidak akan ada hal seperti itu. Saudara Qingfeng akan bertanggung jawab atas hukuman Xiao Yan. Saya juga berharap Saudara Qingfeng tidak akan menyalahkan Qingcheng. Xiao Yan buru-buru berkata. Murong Qingfeng menyimpan semua penampilan Xiao Yan di dalam hatinya. Bukankah Xiao Yan ini sama sekali tidak mengetahui perasaan asmara? Akan sangat bagus jika dia benar-benar bisa datang bersama dengan Qingcheng. Murong Qingfeng menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, kamu pikir ada satu tempat lagi? Jangan lupa untuk meneleponku pada hari kamu pergi. Setelah berbicara, Murong Qingfeng meninggalkan sudut mulutnya dengan senyum tipis. Tidak peduli seberapa bodohnya Xiao Yan, dia menyadari bahwa dia telah tertipu. Bagaimana dia bisa dibodohi dengan metode agresif yang biasa digunakan? Xiao Yan memikirkan Murong Qingcheng di benaknya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang tampak lemah itu benar-benar akan memberi begitu banyak padanya. Beberapa hari kemudian, Xiao Yan, Lan Bin dan Murong Qing datang ke pelelangan asosiasi komersial di markas kota Roh Kudus. Hanya ketika Anda benar-benar berdiri di sini, Anda dapat menyadari posisi unik asosiasi bisnis di benua kejadian. Dibandingkan dengan gedung-gedung keluarga besar lainnya yang menjulang tinggi dan megah, gedung asosiasi komersial sedikit lebih antik berdasarkan kemegahan. Hal pertama yang menarik perhatian adalah gemerlapnya karakter besar dari rumah lelang kamar dagang, diikuti oleh bangunan-bangunan yang terhubung dengan kota di sekitarnya. Bangunan rumah lelang sedikit lebih tinggi dari bangunan sekitarnya untuk menggarisbawahi pentingnya. Pada saat ini, sudah ada banyak orang di depan rumah lelang. Meskipun mereka telah menyembunyikan aura mereka dengan baik, aura yang sesekali mereka ungkapkan masih membuat orang merasakan aura yang tidak dapat dicapai. Ketiga Xiao Yan berada pada saat ini. Benar-benar seperti 3 semut. Tapi rumah lelang itu tertib tanpa kebingungan sedikit pun. Ketika Xiao Yan dan ketiganya hendak bergerak maju lagi, seorang wanita muncul di depan Murong Qingfeng dan ketiganya. Hei, Murong Qingfeng, lama tidak bertemu. Kenapa aku tidak bisa melihatmu di akademi? Lan Bin, kenapa kamu di sini? Wanita itu memandang Lan Bin dan Murong Qingfeng, dan akhirnya menatapnya lagi. Siang Xiao Yan, kamu harus dipanggil Murong Changfeng. Kamu mengenalku? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, ketenarannya tidak begitu besar. Tentu saja aku mengenalmu.
Setiap kali kamu merampok ruang pelatihan simulasiku, kamu layak disetrum seperti babi mati setiap hari. Hari ini, di hadapan Murong King Feng dan Lan Bin, aku tidak akan menyulitkanmu. Jika kamu berani datang ke sini lagi, aku akan meminta presiden untuk mengalahkanmu. Wanita di depannya, seperti Xiao Yan, memamerkan tinjunya. Murong Chang Feng, Lan Bin, berikan dia surat undangan, dan aku akan membawamu masuk. Biarkan orang jahat ini meminum angin barat laut di sini. Wanita itu dengan jijik berkata kepada Xiao Yan. Lan Bin ingin menolak, tetapi Murong King Feng telah menarik Lan Bin dan berkata, "Saudara Lan dan saya akan berterima kasih banyak kepada Nona Ning." Lan Bin tidak punya pilihan selain mengirimkan Xiao Yan. Wanita ini adalah Ning Xiao Di, saudara perempuan dari juru lelang tingkat tertinggi lainnya di asosiasi komersial, dan memintanya untuk mencari lebih banyak kebahagiaan. Xiao Yan melirik dua orang yang tidak sopan ini, menggertakkan gigi karena marah. Dia mulai berpikir untuk mengalahkan Tangguh, tetapi didorong oleh rasa ingin tahu, dia masih berencana untuk masuk dan melihat-lihat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.